Habis. Ini nggak dipakai. Dipakai dong. Nggak sampai habis, langsung di stop. Nyalainnya gitu. Kamu tidak berdaya. Kamu sudah habis. Kan 48 detik doang kan cukup nggak sih kalau di sini? Anjir, ini gimana ya kalau nggak ada mixernya, Cok? Masih cobain. Ini udah belum sih? Udah belum? All the leaves are brown. Enggak, emang benar, emang basah. Ini ada nggak sih ujungnya? Tap layarnya guys. Setuju banget. Semoga nggak crack lah ya. Itu si Canguk di The World of Evil juga ini kan gini kan. Iya. Nah itu gua itu sebenarnya. Anjir. Sanggup lagi. Kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Selamat datang dalam acara Lomba Monolog Pekan Seni Mahasiswa tingkat Universitas Jenderal Sudirman. Ketika pertama kali melihat, yang kulihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis oleh suaminya. Ketika pertama kali mendengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai meminta kami supaya terkubur. Ketika pertama berbuat, yang aku lakukan adalah dosa. Kudorong anak itu sampai ke tengah jalan dan sepedanya aku larikan. Mulai saat itu mereka menamai aku bajingan. Mula-mula aku marah karena nama itu diciptakan untuk membuang. Tetapi kemudian orang-orang datang kepadaku dan hendak berguru, dan aku dinobatkan menjadi seorang pahlawan. Sementara aku teramat kesepian, ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anak. Hei bandit kecil, kau masih di situ? Kau mau mencuri racunku seperti biasa? Kau tahu apa artinya dibuat? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah orang di luar sana merasa berhak untuk menghapus seluruh dunia dari mata seorang manusia? Tidak. Kamu hanya bisa makan dan merah. Berpikir bukan tugasmu. Gila. Kamu melawan. Kamu menyuruh untuk melawan. Tidak bisa. Manusia bisa kau lawan, tapi dinding itu tidak. Mereka bukan manusia lagi. Itu sistem yang tak menaras. Ada gunanya kawan. Mati kau, mati! Hai Nengsi. Rupanya kamu yang dari tadi melotot di situ. Sedang apa? Kenapa lipstick kamu belepotan? Ada hansip yang memperkosamu. Jangan diam seperti orang bego saya. Kemari, masih ingat padaku kan? Aku bukan lagi yang dulu. Kau pun tidak. Ketika kita sudah ubanan, tetapi kita pernah bersama-sama membuat sejarah dan itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Kita bisa berbohong, tapi itu tidak menolong. Mari sayang, temani aku hari ini menghitung dosa. Berapa kali kamu kutonjok, berapa kali kamu kusumpahi, tapi juga jangan lupa berapa kali aku berikan kebahagiaan.
Waktu kusdol, bibirmu sampai bengkak. Waktu kita berjoget di atas rel kereta. Waktu kita menonton wayang di bawah jembatan. Tapi, kenapa kemudian kamu lari dengan bajingan itu? Sundel, lotek! Aku masih ingat ketika menyambar parang dan mengubur kamu di atas jembatan. Lalu kutuk belas lehermu itu. Tidak, aku tidak menyesal Lexi. Aku tahu janin dalam perutmu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik biar kau tetap menjadi milikku. Di dalam ruangan ini aku menjadi manusia. Di dalam ruangan ini aku terlahir kembali. Mataku terbuka dan melihat romantis cahaya bulan dan matahari. Ingin rasanya aku mengulang semuanya. Tapi Tuhan datang padaku tadi malam dan berbisik. Jangan Arin, jangan melangkah surga. Penjahat harus tetap jadi penjahat, supaya kejahatan jelas tidak kabur dengan kebaikan. Tolonglah aku. Katanya, ini diperlukan seorang penegas dan aku terpilih. Aku harus tetap di sini menegakkan kejahatan. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak akan membela apa yang telah saya lakukan. Saya justru ingin menjelaskannya bahwa memang benar saya yang melakukan segalanya itu. Hukumlah saya 2 kali dari ancaman yang telah kami persediakan. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan kepada seluruh hadirin di sini, mengapa wanita yang tercabik-cabik lehernya mendapat perhatian yang begitu besar, sementara leher saya dan orang lain di luar sana yang dicabik-cabik dengan cara yang sama tidak pernah diperhatikan. Di sini pula saya menuntut, berikanlah saya hukuman yang pantas. Tapi jangan lupa juga berikan hukuman kepada orang yang telah mencabik leher kami itu. Kalau sudah begitu, apapun yang dijatuhkan kepada saya, 2 kali hukuman mati sekalipun akan saya jalani dengan rela. Kalau tidak, kalau orang terdesak, orang mulai bernyanyi. Kalau orang kepepet, orang mulai berdoa. Kini aku mulai menangis karena merasa putus asa. Aku melambung tinggi ke angkasa, terbang tinggi, dan Tuhan menyapaku dengan hendak kemana Bu kali ini? Aku ingin terbang lebih tinggi, lebih jauh, dan aku melengking lebih tinggi, tetapi terlalu jauh. Aku terbakar, tubuhku terbakar. Aku bersatu dengan semesta. Aku menjadi Tuhan.
Selamat tinggal didik bisu yang semua suara kau simpan. Selamat tinggal bandit kecil yang selalu mencuri langsung. Selamat tinggal sipir penjara yang marahnya tak habis-habis pada dunia. Selamat tinggal perampok, pembunuh yang tak akan keluar hidup dari penjara ini. Semua yang kucintai dan kubenci, inilah salam dari Alimin, sahabat semua orang. Sekarang baru jelas apa yang sudah aku lakukan, apa yang belum aku lakukan. Tapi sekarang sudah selesai. Dalam segala kekurangannya, ini adalah karya yang sempurna. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Bertahun-tahun orang ini dihukum sampai ia tua dalam penjara. Mula-mula ia masih punya harapan bahwa akan ada pengadilan berikut. Tetapi itu semua sia-sia. Dan orang itu mengharapkan akan ada pengampunan. Itu juga sia-sia, karena banyak kasus lain yang mengubur nasib. Saudara-saudara, kita memang terlalu cepat lupa. Kemudian ia menunggu sampai pada akhirnya ia hampir dibebaskan. Namun seorang wartawan muncul dan membuka kembali kasus itu. Bukti-bukti baru muncul dengan tak terduga. Ia dinyatakan sebagai orang tak bersalah. Tetapi sebelum itu penjara terbuka dan memberinya kebebasan, orang itu mati, menggantung diri, bukan karena putus asa, tetapi sebagai protesnya. Mengapa keadilan memakai jam karet? Omong kosong. Orang itu setelah 50 tahun dalam penjara, baru ia sadari segala tindakannya itu keliru. Bahkan hukuman mati pun belum setimpal dengan dosa-dosanya. Memang ada kasus kesalahan hukum, ada, tapi itu kasus lain. Jangan digaduh. Ini bukan nasi campur. Mulut yang sudah kacau, pikiran yang sudah terlalu lembut, pengkhianatan yang sudah menjadi pandangan hidup,